Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrar bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibaru Asli Dekan. Khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola yang lainnya, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa rahmatullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat lahir batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi dan nikmat istiqomah bil ibadah, nikmat istiqomah dalam beribadah, juga nikmat istiqomah duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah pada kesempatan pagi hari ini memasuki tanggal 5 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dapat kembali bersilaturahim
yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan mushola dan memakmurkan majelis ilmu, sekaligus kita niat mensiarkan dan mengagungkan agama Allah, menghidupkan ajaran Islam, mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala manakala ajal datang kepada kita. Semoga dengan barokah istiqomah ultimat ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki yang sangat berharga, yaitu berupa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, juga seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang senantiasa taat menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, mengamalkan sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga kedua orang tua kita, saudara-saudara kita semuanya, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, yang apabila kita dapat meminum air tersebut, la yang mau ba'dahu abada, maka tidak akan pernah merasakan dahaga untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada hari ini dengan pembacaan usul kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Allah. Pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua kita, para sepupu kita, guru-guru kita, paman bibi kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan semoga dengan barokah kalau tidak kemuliaan dan kaguma dari surah Al-Fatihah dan berkah dari bacaan sholawat atas kekasih Allah, semoga kita semuanya dan keluarga kita oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, umur yang bermanfaat, umur yang selalu digunakan untuk beribadah dan kesehatan, baik dari batin, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan sedang sakit semoga tetap disembuhkan dari sakitnya. Billahi Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا أنوس الخفيخين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui, telah kita maklumi bahwasanya bulan Rabiul Awal ini bisa disebut bulan yang sangat amat mulia. Kenapa? Karena di bulan Rabiul Awal ini telah lahir seorang manusia yang sangat amat mulia dari seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah. Di bulan Rabiul
dijadikan pola, dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya oleh seluruh umat manusia di seantero alam jagat raya, bukan hanya oleh orang-orang yang beriman saja, bahkan orang-orang kafir pun mereka diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh akhlak baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia besar di alam dunia. He is the big person in the world. He is the Nabi Muhammad, Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who was brought us from the darkness to the lightness. Beliau adalah manusia besar di alam dunia yang menjadi penerang bagi seluruh alam jagat raya. Cahaya beliau bukan hanya menerangi seluruh alam jagat raya, akan tetapi juga cahaya beliau dapat menerangi hati manusia yang sedang gelap gulita. Cahaya beliau adalah cahaya yang sangat amat berfaedah bagi kehidupan seluruh umat manusia. Bahkan dari cahaya beliaulah Allah menciptakan seluruh makhluk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seyogyanya lah di bulan kelahiran beliau ini, di bulan Maulud ini, di bulan Rabiul Awal ini, agar hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Setiap sholawat yang kita baca satu kali kepada beliau, maka Allah akan membalas kepada kita dengan 10 kali sholawat. Dalam hadis diterangkan, man sholla alayya sholatan wahidatan, man barang siapa sholla yang bersolawat alayya atasku sholatan dengan sholat wahidatan satu kali, sholat maka niscaya akan bersolawat Allah alaihi kepadanya biha dengan bacaan sholawatnya yang satu kali, asra sholawatin sebanyak 10 kali sholawat. Jadi kalau kita bersolawat kepada Allah satu kali, maka Allah bersolawat untuk kita 10 kali. Adapun makna dari sholawat Allah kepada kita yang 10 kali tersebut, itu maknanya adalah, pertama, Allah akan menghapus dengan satu sholawat yang kita baca kepada Nabi, Allah menghapus 10 kesalahan kita, 10 dosa yang pernah kita lakukan. Itu kalau satu sholawat. Kalau umpama kita bersolawatnya 100 kali, berarti 10 kali 100, maka Allah menghapus 1000 kesalahan kita, 1000 dosa-dosa kita dengan 100 sholawat yang kita baca untuk kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maknanya yang kedua, 10 sholawat Allah untuk kita, Allah akan mengangkat kita dengan 10 darajat. 10 darajat Allah angkat kita dengan 10 darajat dengan sababiyah satu kali sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, maknanya adalah dengan satu kali sholawat yang kita baca untuk kekasihnya Allah, Allah akan memberi kita, menetapkan untuk kita 10 kebaikan. Satu kali sholawat Allah memberi kita 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Jadi di bulan Rabiul Awal ini membaca sholawat kepada Rasulullah SAW seyogyanya lebih banyak lagi daripada di bulan-bulan sebelumnya.
dan orang yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang nantinya di hari kiamat akan paling sangat amat dekat posisinya dengan Rasulullah SAW. Jadi orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan, akan mendapatkan keutamaan di hari kiamat, akan mendapatkan kemuliaan, bisa duduk sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat saat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah nanti di hari kiamat orang yang paling dekat tempat duduknya dengan engkau ya Rasul? Apakah istri-istrimu? Apakah anak-anakmu? Apakah cucu-cucumu? Beliau menjawab bahwa manusia yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah umatku yang paling terbanyak bersolawat kepadaku. Beliau bersabda, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsarum alayya salatan. Inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama dan mendapatkan keutamaan dariku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, manusia yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti, kata beliau, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepadaku. Jadi hendaklah lidah kita selalu basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan saja, di mana saja, yuk bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, hendaknya kita selalu bersolawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca salawat kepada beliau itu adalah merupakan salah satu ibadah yang sama sekali tidak akan terkena sifat riya. Cuma satu ibadah yang sama sekali tidak akan terkena riya adalah membaca salawat. Walaupun membaca salawatnya teriak-teriak, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sampai suaranya habis, tidak akan terkena riya. Kenapa? Karena membaca salawat itu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Ibadah-ibadah yang akan terkena riya itu ibadah yang dilakukan oleh kita kepada Allah. Salawat ini ibadah, bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi Muhammad. Kenapa bersalawat kepada Nabi Muhammad disebut ibadah? Karena diperintah oleh Allah. Segala sesuatu yang diperintah oleh Allah itu jadi ibadah. Mana ayat Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar bersolawat kepada beliau? Lihat Al-Quran surat 56, surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Yang dimaksud Nabi di sini bukan Nabi yang lainnya, akan tetapi Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah dan seluruh malaikat saja bersolawat kepada Nabi kita. Maka oleh karenanya lalu kemudian Allah perintahkan kepada seluruh orang-orang yang mengaku
dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada malaikat, dan beriman kepada rukun iman yang lainnya, Allah perintahkan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, hai orang yang di hatinya ada iman, shallu bersolawatlah kalian alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan untuknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu beda sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, tentu beda dengan sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Dan sholawat itu ada beberapa hal. Ada sholawat Allah kepada Nabi Muhammad, ada sholawat malaikat kepada Nabi Muhammad, ada sholawat malaikat kepada kita, ada sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Beda-beda maknanya. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu maknanya Allah mengagungkan beliau, Allah sangat amat memuliakan beliau, Allah sangat amat mengagungkan beliau, Allah sangat amat mengangkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi, ke derajat yang paling mulia, ke derajat yang paling agung. Kemuliaan Rasulullah melebihi kemuliaan para malaikat, kemuliaan Rasulullah melebihi kemuliaan sorga. Jadi masih mulia Rasulullah dengan sorga. Bahkan Allah tidak akan pernah menciptakan sorga kalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah tidak akan pernah menciptakan Nabi Adam kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Allah katakan kepada Adam, laula la khalaqtuka ya Adam. Seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Lah kalau Nabi Adam nggak diciptakan, kira-kira kita ada nggak? Ada nggak? Ada Pak Adam nggak? Ada Pak Adam nggak? Hah? Ada itu Pak Adam. Nggak ada, karena kita keturunan anak cucu Nabi Adam. Lah kalau Nabi Adam yang nggak diciptakan, dari mana adanya kita? Karena Nabi Adam itu manusia pertama yang Allah ciptakan di dalam surga. Tapi sebanyak apapun kita bersolawat kepada beliau, itu sebenarnya Rasulullah nggak butuh solawat kita. Sebenarnya kita yang butuh keberkahan dari Allah dengan wasilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah apa artinya solawat kita kepada beliau? Beliau sudah dimuliakan oleh Allah. Nggak ada artinya sebenarnya. Kita aja yang butuh syafaat beliau di hari kiamat nanti. Karena dengan memperbanyak sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu makna sholawat Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kan bersolawat kepada Nabi kan kalimatnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kita tuh, apakah juga sholawatnya kepada Nabi Muhammad seperti itu? Seperti itu enggak? Sama enggak seperti sholawat yang kita baca kepada beliau? Enggak mungkin sama. Masa Allah bersolawat begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau diartikan kata Allah nih, kata Allah, Allahumma ya Allah, sholli semoga engkau memberikan rahmat ala Sayyidina Muhammad kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Nah, masa Allah manggil Allah lagi? Allah yang mana lagi yang dipanggil oleh Allah? Karena Allah hanya satu, Qul huwallahu ahad, dia Allah yang Maha Esa. Nah, kalau Allah manggil Allah berarti Allah ada dua dong. Nah, makanya makna sholawat Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya Allah sangat amat mengagungkan beliau, Allah sangat amat memuliakan beliau, Allah sangat amat meninggikan derajat beliau,
keagungan beliau, kemuliaan beliau, keagungan derajat beliau itu di atas seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemuliaan, keagungan, dan ketinggian derajat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah sangat amat dungu sekali, kerdil sekali, dangkal sekali pikirannya apabila ada manusia yang menghina Rasulullah. Itu benar-benar bodoh itu orang, nggak paham itu orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah aja memuliakan beliau. 1 juta manusia menghinakan beliau nggak ngaruh, karena beliau sudah dimuliakan oleh Allah. Nggak ngaruh, nggak ada apa-apa. Capek-capek menghina Rasulullah, malah nanti rugi nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Rasulullah tenang aja. Ketika Rasulullah selama 10 tahun berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, mendapatkan banyak hinaan, banyak cacian, banyak makian, banyak tantangan. Beliau dikatakan orang gila, diludahin, dilemparin dengan kotoran otak. Beliau segitu nggak marah, nggak ngaruh, karena beliau sudah dimuliakan oleh Allah. Dan beliau nggak mengharapkan pujian dari manusia. Nggak ada artinya pujian dari manusia kepada beliau, karena beliau sudah dipuji oleh Allah langsung. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu kata Allah. Apalah artinya pujian dari seluruh umat manusia kepada beliau dibandingkan dengan pujian Allah kepada beliau? Nggak ada apa-apanya pujian kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana buktinya bahwa makna sholawat Allah kepada beliau mengandung makna bahwa Allah mengagungkan beliau? Ya, buktinya dalam ayat tersebut, surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalam ayat ini jelas, ini ayat pengagungan dari Allah dan pengagungan dari seluruh malaikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya mana? Buktinya dalam ayat ini Allah sama sekali tidak menyebut nama beliau. Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad, tidak, tapi 'ala Nabi, yang disebut gelarnya. Gelar yang paling tinggi sealam jagat raya gelar Nabi. Tidak ada gelar yang tinggi selain gelar Nabi. Profesor doktor itu kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gelar Nabi. Satu dunia, umpama nih, seluruh profesor yang ada di alam dunia disatukan untuk membandingi gelar Nabi, nggak bisa. Seluruh profesor doktor sealam jagat raya, sealam dunia disatukan menjadi satu untuk membandingi kemuliaan, ketinggian derajat gelar Nabi. Nggak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Muhammad. Tidak. Juga Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Ahmad. Tidak. Juga Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Thaha. Tidak. Juga Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Yasin. Tidak. Juga Allah tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal Mukhtar. Tidak. Allah sama sekali tidak menyebut nama beliau. Ini maknanya menunjukkan bahwa Allah betapa alangkah mengagungkan beliau, betapa alangkah memuliakan beliau, sampai Allah tidak menyebut namanya, tapi Allah sebut gelar kenabiannya. Gelar yang paling tinggi itu gelar Nabi, dan gelar Nabi ini tidak bisa didapatkan di perguruan tinggi manapun. Tidak ada sebuah perguruan tinggi di alam dunia ini yang mampu mengeluarkan gelar Nabi. Titel Nabi enggak ada. Gelar Nabi ini hanya bisa diberikan oleh Allah langsung kepada hamba pilihannya. Nah, makanya dalam hadis dikatakan
begini. Dalam hadis tasamau bismi wala taqnatu bikunyati. Beliau mengatakan tasamau bismi, silahkan kalian umat manusia menggunakan namaku untuk nama kalian. Silakan pakai namaku untuk nama kalian. Muhammad Yasin, Muhammad Yasin, Pak Bogor. Itu kan nama Rasulnya. Muhtar silakan. Muhammad Toha silakan. Asal jangan Muhammad Rojim, jangan. Muhammadnya bagus nama Rasul. Rojimnya terkutuk. Rojim itu artinya terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammadnya bagus, cuma pelebah rojimnya jelek. Masa Muhammad rojim? Masa artinya Muhammad terkutuk? Masa Nabi Muhammad terkutuk? Lu yang terkutuk mau barang Muhammad. Atau Muhammad jahidan? Jangan. Muhammadnya bagus. Jahidannya itu mengandung arti penentang. Penentang itu wataknya orang-orang kafir. Mereka samina wa asaina. Mereka mendengar ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para Rasul, tapi mereka menentangnya, mendurhakainya. Maka jangan pakai jahidan, karena jahidan mengandung arti penentang. Penentang itu karakternya orang kafir, bukan karakternya orang beriman. Kalau mau Muhammad Ali seperti mantan petinju dunia yang masuk Islam tuh Muhammad Ali, itu Muhammad nama Rasul, Ali nama mantunya, suaminya Siti Fatimah. Atau Muhammad Abdullah Muhammad Yasin Muhammad Toha jangan Muhammad Rojim, Muhammad Jahidan, jangan. Makanya kalau kita mau ngasih nama sama anak, kita cari dulu, harus tahu dulu artinya, jangan sembarangan. Daripada kita ngasih nama anak dengan bahasa Arab tapi nggak tahu artinya, mendingan pakai nama orang tua dulu. Ngasih nama anaknya penjol, pengki, petot, kempes, mur, baut, pengki, unta. Itu ada semua nama itu. Ada itu di gardu. Saya disuruh mimpin tawasul. Kemudian Sohibul Bait menyerahkan lembaran yang bertuliskan ahli kuburnya. Pas nomor 16 saya nggak kuat, pengen ketawa, ditahan. Cuma ilah kubur, bau bin umur, bau bin umur. Kemudian penjol bin kempes. Udah aja, jangan kepala kasih nama bisul. Orang tua dulu kasih nama anak begitu. Sekarang mah orang tua sekarang masih anak pakai nama-nama orang kafir. Namanya Johnson, Black, Mick Jagger. Nama masih anak, nama perempuan Kristiani, Kristen. Awas hati-hati. Rasulullah bersabda, Asinu asma'a Allah. Baguskanlah nama anak-anakmu. Nama-nama yang paling bagus untuk kita jadikan nama buat anak-anak kita adalah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Kita boleh menggunakan nama Allah, tapi harus diidofatkan kepada kalimat yang lainnya. Jangan Allah saja, jangan. Siapa namanya? Allah, itu bahaya. Kasih nama Abdullah gitu, Saifullah, Khairullah, Ismatullah, Jundullah, Hibullah, boleh. Abdul Rahman, itu Rahman kan nama Allah. Abdul Rahim, Rahim itu nama Allah. Wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salam. Boleh nama anak Malik, Abdul Malik, Salam, Abdul Salam, Kudus, Abdul Kudus, boleh. Bahkan boleh kita punya anak kasih nama malaikat. Dia apa namanya? Hijroil. Serem banget nama Israel. Michael. Nah itu di
diidopatkan juga dengan kalimat yang lainnya, Muhammad Israil, Muhammad Jibril, boleh asal jangan Israil doang. Sebab kalau Israil doang serem banget itu, serem banget. Pas orang tuanya sakit-sakitan, sakit parah nggak sembuh, anak-anaknya yang lain udah pada datang, udah kumpul, karena ini orang tuanya sakitnya udah kritis. Yang belum hadir cuma satu, si Israil. Ayahnya yang lagi sakit ingat sama anaknya yang bernama Israil, nanya sama anak-anak yang lainnya, Israil mana, Israil mana. Bentar Pak, tadi barusan telepon katanya masih di jalan, OTW. Dulu mah gak ada OTW dulu Pak. Masih di jalan nih Pak. Ya aku pengen ketemu Israil. Nah, akhirnya Israil datang tuh sampai. Dibilang sama anaknya, Pak Israil datang. Lalu bati bapaknya. Kira yang datang Israil. Serem banget namanya Israil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna sholawat malaikat kepada kita. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, nih kalau kita bersolawat satu kali nih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat akan bersolawat kepada kita 70 kali. Wa man sholat alaihi malaikatu, wa man sholat alaihi sabuna alfa malakin, wa man sholat alaihi sabuna malakin, barang siapa yang bersolawat kepadanya tuh malaikat dengan 70 kali sholawat, wajabat lahu syafaati, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Kalau kita dibacakan sholawat oleh malaikat sebanyak 70 sholawat, maka kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna sholawat para malaikat untuk kita itu maknanya istighfar. Maksudnya malaikat memohonkan ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Gitu. Semakin banyak bersolawat kita bersolawat, dosa-dosa kita akan semakin terkikis, akan semakin terhapus. Apalagi pas sakaratul maut, mau meninggal dunia sedang bersolawat, insya Allah husnul khotimah. Pas mau meninggal ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, meninggal insya Allah husnul khotimah. Berarti itu tanda meninggal dunianya diampuni seluruh dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada lagi makna sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Tadi kan yang pertama makna sholawat Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian makna sholawat malaikat kepada Nabi Muhammad. Kemudian makna sholawat malaikat kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya makna sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maknanya doa. Maknanya doa, maknanya kita memohon kepada Allah keselamatan, memohon rahmatnya, memohon keselamatannya, memohon barokahnya dengan wasilah sababiyah perantaraan kita tawasul bersalawat kepada Rasulullah. Akhirnya Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang bersalawat kepada beliau. Allah turunkan keberkahan untuk kita sebab kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan tentang sholawat. Jadi kita simpulkan hendaklah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, minimal paling tidak setiap hari 100 kali, jangan sampai dilewatkan. Untuk bulan Rabiul Awal ini, bulan terakhir, kita tingkatkan sholawatnya lebih banyak lagi. Tentu beliau senang ketika mendengar umatnya bersolawat. Jangan dikira, jangan dianggap, jangan diduga, jangan disangka kita bersolawat di sini Rasulullah nggak dengar. Dari mana Rasul dengar? Ini saya buka. Jadi umpama ini makam Rasulullah. Ini bagian kepala umpama, ini bagian kaki. Nah ini pas di bagian kepala Rasulullah, di tepi atas kuburan itu ada malaikat yang nggak pernah bangun dari duduknya.
sampai hari kiamat. Sengaja Allah ciptakan malaikat di situ menunggu kuburan Rasulullah. Dan malaikat ini beliau oleh Allah dikasih keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya dapat mendengar seluruh umat manusia berselawat kepada Rasulullah. Bukan hanya dapat mendengar, tapi malaikat ini dapat mengenal si A si B yang berselawat kepada Rasulullah. Nah, begitu kita berselawat tadi bareng-bareng sini, itu malaikat langsung lapor, ya Rasulullah, tadi jam berapa tadi kita berselawat? Jam 5 lah ya. Tadi jam 5 jamaah Mushola Hidayah, jamaah pengajian rutin yang dipimpin oleh saya. Mereka semuanya si A, si B disebutkan tuh, berselawat kepada engkau. Langsung Rasulullah menerimanya dengan senang hati. Percaya enggak? Ya, percaya silahkan, enggak percaya juga enggak apa-apa. Saudara-saudara percaya, saya enggak diuntungkan. Saudara-saudara enggak percaya, saya enggak dirugikan. Tapi kalau sudah penasaran, datang ke sana langsung, tanyakan nama malaikatnya. Kalau ketemu enggak bangga. Gila. Nah, jadi ada malaikat yang menyampaikan. Pokoknya siapapun manusia di alam dunia ini, dimanapun mereka bersolawatnya, mau di daratan, mau di udara, mau di lautan, di rumah, di luar rumah, di masjid, di musola, di kantor, perjalanan, pokoknya siapapun umat manusia yang bersolawat kepada beliau kapanpun, baik pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap saat, itu semuanya pasti akan disampaikan oleh malaikat tersebut langsung kepada Rasulullah Sallallahu